Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin mengenalkan diri, nama saya Rian Rahmadan dengan NPM 24782093. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan mempraktekkan atau praktikum secara hands-on pengerjaan Cisco Packet Tracer 11.6.1 yang berjudul dengan Switch Security Configuration. Oke, yang di sini yang pertama kita disuguhkan dengan VLAN table yang berisi suite, VLAN number, VLAN name, port membership, network. Oke, di sini ada objektif, ada part satu itu create secure tracking, dan part 2 ada secure Uniswitch Switch Port, dan part 3 ada Implement Port Security, part 4 Enable DHCP Snooping, dan part 5 Configure Rapid PVST, Portfast, and BP2U. Oke, jadi di background ini you are security on to access suite in configure network. Oke, pada kali ini kita akan langsung saja kita akan mulai konfigurasi. Oke, yang pertama di sini juga ada perintah. Kita tambahkan dulu kabel di sini untuk menghubungkan dari switch 1 ke switch 2 menggunakan port 3 bit Ethernet 2. Oke. Oke, di sini juga ada completion-nya yang perlu kita selesaikan ya. Oke, langsung saja di sini untuk kabelnya sudah kita sambungkan. Oke. Oke, langsung saja kita masuk ke switch 1 untuk memulai konfigurasi. Oke, enable. Oke, jadi langkah pertama yang saya akan mengaktifkan fitur port fast secara default di semua port dengan akses dengan perintah spanning tree port fast default. Fitur ini berguna agar port langsung aktif tanpa menunggu proses spanning tree terlalu lama. Oke. Oke, langsung saja di sini kita akan mulai. Oke, configure terminal. Oke, kita masuk ke dalam port fast F0/1 pasang 0/1 dan IP DHCP snooping limit rate 5. Oke, dan switch port mode akses, switch port security, dan switch port security maksimum 4. Oke, selanjutnya masukkan lagi perintah switch port security, kemudian MAC address sticky. Oke, sudah, dan bukan dengan perintah yang sama switch port security violation restrict. Oke, switch port security MAC address 0001 0010 titik 1 8 titik 3 C BB. Oke, sudah. Kemudian kita perintahkan lagi spanning tree for fast spanning tree enable. Oke, sudah. Jadi pada port ini saya mengaktifkan port security dengan maksimal 4 MAC address yang diperbolehkan, yaitu saya tambahkan satu MAC address secara manual, yaitu di 0010.11E8 3C BB. Jadi di mode violation-nya saya atur ke restrict. Jadi
Kalau ada perangkat asing masuk, port tidak akan shutdown atau tidak akan mati, tapi paketnya akan ditolak dan akan tercatat di log. Saya juga mengaktifkan BPDU agar port terlindungi dari perangkat switch yang liar. Oke, di sini selanjutnya kita akan konfigurasi lagi. Keluar dulu, di sini kita masuk ke port fast ethernet 0/2 dan 0/10 sampai 0/10. Oke, langsung saja di sini interface range fast ethernet 0/2 fast ethernet 0/H10 fast ethernet 0/24. Oke, sudah masuk di sini. Dan kita tekan perintah IP DHCP snoping limit rate 5. Oke, sudah. Dan switch port mode akses switch port security switch port security maksimum 4 dan switch port security MAC address sticky dan switch port security violation asterisk. Oke, spanning tree port face. Oke, spanning tree enable. Oke, jadi semua port ini saya aktifkan port security dengan pengaturan yang sama, maksimal 4 MAC address, mode violation, restrict, serta fitur sticky supaya alamat MAC yang terdeteksi otomatis tersimpan di running configuration. Oke, kemudian di sini juga saya akan mengamankan semua port yang tidak digunakan, yaitu port fast ethernet 03 dan sampai dengan 09 dan fast ethernet 011 sampai 023. Oke, langsung saja kita exit terlebih dahulu. Oke, kita masuk dalam interface range fast ethernet 0/3/9. Oke, koma dan fast ethernet 0/11/23. Oke, sudah. Dan switch port akses VLAN 99. Oke, kita matikan untuk port yang tidak terpakai. Oke, sudah. Oke, jadi port yang tidak terpakai sudah saya matikan menggunakan perintah shutdown, dan saya akan melakukan masukkan ke VLAN 99 yang disebut dengan black hole VLAN agar tidak digunakan oleh perangkat yang tidak sah. Oke, selanjutnya di sini saya akan buat tracking secure connection antara switch dengan port gigabit Ethernet 0/1 dan 0/2. Oke, langsung saja kita masuk ke interface. Oke, kita buat dulu. Oke. Interface range gigabit Ethernet 0/1 2. Oke, switch port tracking native VLAN 100. Oke, IP DHCP snoping switch port mode tracking switch port non rotate. Oke, sudah. Oke, di sini saya mengatur native VLAN-nya menjadi VLAN 100, menonaktifkan negosiasi DTP dengan perintah non GTP dan menjadikan port ini sebagai trace port untuk DHCP snoping. Oke.
Oke, terakhir di sini saya akan membuat VLAN 100. Oke, name-nya di sini native to VLAN 99. Name black hole. Name black hole. Oke. Sudah. Jadi di sini untuk VLAN 100 digunakan sebagai VLAN natif untuk tracking, sedangkan VLAN 99 digunakan sebagai VLAN black hole untuk port yang tidak aktif. Oke, untuk konfigurasi di switch 1 mungkin sudah ya. Kita cek dulu di sini. Cek. Untuk statistik MAC address fase internet. Oke, langsung saja di sini. Enable configure terminal. Oke, sudah dan IP DHCP. Oke, IP DHCP mapping VLAN 10 VLAN 10 20 99. IP DHCP Oke, jadi untuk fitur DHCP snooping ini mencegah DHCP server palsu agar tidak membagikan alamat IP secara ilegal. Oke, kemudian saya akan aktifkan lagi spinning tree portfast default. Oke, portfast ini mempercepat port akses agar langsung aktif ketika perangkat dihubungkan. Oke, selanjutnya saya akan buat koneksi tracking antara switch 1 dan switch 2 yaitu pada port gigabit internet 0/1 dan 0/2. Oke, kita masuk dulu ke gigabit 0/1 dan switch port tracking native dengan 100 dan switch port mode tracking. Oke, dan switch. Oke, sudah. Dan kita masuk ke dalam interface gigabit 0/2. Oke, switch port tracking native VLAN 100. Oke, dan switch port mode tracking switch port. Oke, jadi kedua port tracking ini sudah saya set menggunakan VLAN 100 sebagai native VLAN dan saya menonaktifkan di tipe negotiation agar lebih aman. Oke, yang terakhir saya akan buat VLAN 100 dengan nama native. Oke, langsung saja di sini kita exit dulu, masuk ke VLAN 100. Oke, untuk name di sini native. Oke, completion kita sudah 100% kali ini, yang artinya kita sudah menyelesaikan tahap-tahapnya dengan benar. Oke, jadi pada praktik ini saya sudah menerapkan langkah-langkah pengamanan pada dua switch, mulai dari membuat secure tracking, mengamankan port yang tidak digunakan, menerapkan port security, mengaktifkan DHCP snooping, hingga mengonfigurasi portfast dan BPDU Guard. Semua ini bertujuan untuk meningkatkan keamanan jaringan di layar 2 agar lebih terlindungi dari ancaman internal. Oke, mungkin itu saja praktikum hands on dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.